Awakmu sekondi? Kula asli Madiun, Mbah. Oh ya wis, awakmu sing hati-hati yo yen bengi di goleknane iku lampu dhuwur dinyalake. Nggih, Mbah, matur nuwun. Sebelumnya, sebagai informasi di awal, kos Putri ini disebut oleh warga sebagai Omah Putih karena bangunannya bercat full warna putih dengan nuansa kuno yang melekat. Cerita ini ditulis berdasarkan kisah nyata dari pengalaman seorang mahasiswi yang merantau di sebuah kota. Perkenalkan, namaku Mayang, akrab disapa Mimi. Pada tahun 2019, aku dinyatakan lolos seleksi perguruan tinggi negeri di salah satu kota di Jawa Timur. Kita sebut saja kota M. Sebelumnya, aku tidak pernah sekalipun menginjakan kaki di kota tersebut, dan tidak juga memiliki sanak saudara atau orang yang dapat aku tanyai tentang bagaimana universitasku. Bagaimana gemerlapnya kehidupan di sana, termasuk di mana aku harus mencari tempat kos. Semua adalah pertama kalinya bagiku, dikarenakan jarak dari kota asalku menuju kota M terbilang cukup jauh dan tidak memungkinkan pada saat itu apabila aku survei kos langsung ke sana. Aku pun lebih memilih untuk mencari kos melalui kiriman informasi dari teman-teman di grup angkatan. Saat itu, di pikiranku hanya satu. Aku tidak mau membebani kedua orang tuaku dengan merengek meminta kos eksklusif sebagaimana seorang mahasiswi. Aku lebih memilih untuk kos dengan harga paling murah dan dekat dengan kampus, karena pada saat itu aku tidak membawa kendaraan. Namun aku menyesalinya. Saat itu aku menemukan sebuah brosur online bahwa kos Putri dekat dengan kampus 8 dan fasilitas yang cukup dan yang pasti dengan harga yang sangat murah dan dengan ukuran kamar yang luas. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengiyakan untuk kos di sana. Aku kos bersama dengan teman SD ku, sebut saja dia Nana. Nana berangkat lebih dahulu dan aku menyusulnya 3 hari kemudian. Singkat cerita, tibalah hari di mana aku menginjakan kakiku di kota M. Dan tanpa membuang waktu, aku langsung menuju kos tersebut. Oh iya, saat itu aku sudah diundang di grup obrolan online oleh pemilik kos dan sudah berkenalan pula dengan mbak-mbak kos yang ada sudah lama tinggal di kos itu. Perjalanan kurang lebih 15 menit dari stasiun dan tibalah aku di sebuah gang padat penduduk. Di sebuah gang dengan banyak bangunan kosong dan di sebuah gang yang terlihat kumuh. Di sanalah kosku berada. Pertama kali melihat, aku langsung merapal dalam batin. Dan sing bener ae iki, penipuan asli niki karo brosure beda. Iya, memang di brosur terlihat cukup menjanjikan. Namun kenyataannya lebih seperti cosplay rumah hantu yang kuno dengan keramik kecil-kecil berwarna putih lusuk. Sebelum masuk, aku sempat bertemu dan bertegur sapa dengan penjual ayam goreng di depan kos. Beliau seorang nenek tua, namun terlihat masih sangat bugar. Kos menyang kene, Nduk? Nggih, Mbah. Awakmu sekondi? Kula asli Madiun, Mbah. Oh ya wis, awakmu sing hati-hati yo yen bengi di goleknane iku lampu dhuwur dinyalake. Nggih, Mbah, matur nuwun. Saat itu karena posisi masih lelah perjalanan jauh, aku masih belum berpikir apa maksud dari nenek tadi. Pikiranku hanya cepat berbenah dan ayo istirahat. Saat itu aku datang bersama bapak dan mamaku. Tanpa berniat memperpanjang percakapan, kami langsung masuk ke dalam mengucapkan salam. Pandangan pertama aku langsung tertuju pada sebuah ruangan kosong di sebuah tangga yang terlihat berbeda dengan ruangan lain. Iya, ruangan itu terlihat karena lampunya dinyalakan. Padahal saat itu masih pagi sekitar jam 7. Namun anehnya, ruangan itu tertutup dengan kayu rapat. Hanya ada celah sedikit untuk melihat adanya cahaya dari dalam. Hanya sekilas aku melihat ruangan itu dan langsung naik tangga menuju kamarku di lantai 2. Aku langsung berbenah dan melihat-lihat kos di lantai 1, 2, dan 3.
Saat itu, kebanyakan maba berada di lantai 2 dan mahasiswi lama berada di lantai 1 dan 3. Saat itu kos penuh. Di hari pertama masih aman dan tidak terjadi gangguan apapun. Sampai bapak mamaku pulang di hari keduanya. Di hari ketiga dini hari, sebagai bentuk rutinitas aku bangun untuk sholat malam sekitar pukul 2 dini hari. Saat itulah gangguan mulai aku rasakan. Dengan langkah berat dan mata yang masih mengantuk, aku menuju ke kamar mandi biru untuk mengambil air wudhu. Saat itu aku masih mengingat dengan jelas bahwa 3 kamar di samping kamar mandi biru itu belum ditempati oleh si empunya. Dan di lantai 2 hanya tersisa aku, Nana, dan Mbak C. Namun anehnya, saat wudhu sudah selesai dan hendak keluar dari kamar mandi, aku mendengar ada suara orang bertanya, "Mbaknya baru ya?" Spontan aku pun menjawab sambil masih menunduk merapikan celana panjangku. "Iya mbak, baru 2 harian." Tapi saat aku menghadap ke atas, tidak ada seorang pun. Saat itu aku masih berpikir, alah paling halusinasi doang, kan baru pertama kali ngekos. Wajar sih kalau dikit-dikit parno. Wajar, kata itu selalu yang menjadi tameng untukku menenangkan diriku sendiri. Kemudian singkat cerita, di hari ketiga aku sudah berkenalan dengan si dia. Dan di hari pertama kali mos kampusku, aku kembali bersapa dengannya. Namun sedikit lebih ekstrim saat itu. Mos mengharuskan maba untuk berangkat ke kampus jam 4 pagi. Oleh karenanya aku sudah mempersiapkan diri untuk tidur lebih awal agar aku bisa bangun lebih pagi. Saat itu aku mulai tidur setelah sholat isya. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari, di mana masih 1 jam seharusnya aku bangun karena alarmku aku setting di jam 2. Namun saat di jam 1 itu, aku merasa seperti ada benda dari atas yang jatuh menimpa perutku dengan sangat keras dan terasa sakit. Anehnya, aku merasakan sakit namun tidak bisa bangun, tidak bisa bergerak atau bahkan mengucap istighfar pun tidak bisa. Iya, aku rep-repan. Kalau orang Jawa bilang, sekitar 30 detik tubuhku kaku. Namun aku masih merasakan benda itu ada di atas perutku. Sampai akhirnya aku berhasil menggerakkan tubuhku dan membuka mata. Dan yang aku lihat, sebuah gumpalan rambut menggelinding jatuh dari atas perut ke lantai bawah kasurku dan dengan cepatnya menghilang. Saat itu aku shock. Aku langsung bangun dan melakukan sholat malam. Namun juga tidak terlalu shock, karena pada dasarnya aku memang sedikit sensitif mengenai hal yang bersinggungan dengan dunia tak kasat mata. Jadi kuanggap hal itu tidak membuatku terlalu takut. Saat itu juga aku tidak terlalu memikirkan hal-hal supranatural semacam itu, karena hal itu kalah dengan rasa capek dan pikiran penuh seorang maba perantauan. Dini hari berikutnya, masih dalam rangkaian mos, aku berniat untuk membeli jajanan tugas. Setelah isya di jam 8 malam, aku turun melewati tangga di mana langsung berhadapan dengan gudang yang saat itu masih tertutup. Saat aku melewati gudang, aku mendengar suara seperti kerbau. Tidak ada satupun warga di sana yang memelihara kerbau. Tidak juga ada yang lagi iseng menonton video sapi mengamuk saat Idul Adha. Namun aku mendengarnya, dan suara itu berasal dari dalam gudang. Suara kerbau yang parau dengan lonceng. Loncengnya semakin lama semakin bersautan. Alhasil aku lari cepat-cepat beli jajan. Setelah kejadian lonceng kerbau itu, dalam beberapa hari setelahnya aku tidak merasakan suatu keanehan lagi. Cuman sebatas perasaan tidak enak. Angin dingin yang tiba-tiba lewat tidak bisa dipikir nalar. Hanya sebatas itu, dan tidak lagi mereka menunjukkan eksistensinya. Aku pikir sudah aman, namun nyatanya itu awal dari gangguan yang lebih tidak masuk akal. Dan banyak yang bertanya, "Ngapain sih nggak pindah aja, emang nggak takut?" Jawabannya takut. Dan karena memang saat itu ada beberapa alasan pribadi yang terpaksa aku harus tetap di sana. Lepas dari rangkaian mos, ada di mana hari itu aku bangun pagi untuk beli sarapan di warteg depan kos. Tiba-tiba si nenek penjual ayam itu tanya padaku,
Mbak, sampun dijak kenalan dereng. Dan aku pun langsung tahu maksudnya. Kok sampean ngertos, Mbak? Oke, sampean tok Mbak sing dijak kenalan. Kabeh arek-arek seneng kono saurunge sampean padha cerita angger mrene, sambungnya. Lalu aku pun menjawab, emang enten cerita nopo to, Mbak? Beliau menjawab dengan entengnya, "Stilut gas le awakmu rondo." Lalu tanpa berniat menggali lebih dalam, aku pun masuk kembali ke dalam kos dan bergegas sarapan, kemudian kembali melanjutkan aktivitas. Masih tanpa adanya gangguan yang mereka tunjukkan. Saat itu kegiatan perkuliahan tidak berlangsung seperti biasanya. Aku diharuskan pulang lebih sore, yaitu di jam 5. Aku langsung bergegas pulang, membuka gerbang dan menaiki tangga melewati ruangan kosong bertutup kayu itu, di mana lampu selalu nyala setiap waktu. Kemudian saat aku melewatinya, aku merasa ada orang di dalam. Entah itu hanya perasaan ngawurku saja atau memang ada. Karena rasa kepoku mengalahkan rasa takut, aku berusaha melihat dari celah yang ada di jendela kamar itu. Yang benar saja, bukan orang, tapi tumpukan buku yang tertata rapi di atas meja belajar bergerak dengan sendirinya, seperti ada orang yang berusaha untuk menatanya kembali. Aku langsung mengucapkan istighfar dan merapal doa yang aku bisa. Kemudian lari masuk ke dalam kamar. Setelah jam memasuki jam 7 malam, sudah waktuku untuk membeli makan malam, dan sialnya harus melewati ruangan berkayu itu. Dan kembali aku lirik dengan ekor mataku. Ternyata sudah normal. Namun saat langkahku berhenti di anak tangga nomor 3, dari bawah aku mendengar, "Udah tahu aku." Aku langsung diam terpaku, kembali mencerna dari mana asal suara itu. Dan aku masih berpikir positif. Mungkin penghuni kamar nomor 1 telepon dengan pacarnya, dan suaranya terdengar sampai tangga. Namun aku berusaha memastikan asumsiku benar. Aku melakukan pesan teks kepada salah satu mbak kosku, sebut saja dia Mbak Y atau Mbak Yuli. Aku bertanya, "Mbak, ini kamar nomor 1 orangnya ada di sini nggak?" Mbak Y pun menjawab, "Belum, Dek. Yang nomor 1 kemarin izin pulkam kayaknya belum balik deh." Aku jawab, "Yang bener aja, Mbak, aku denger dia telepon." "Lah ya ngapain aku bohong? Nih chatnya dia izin pulang 2 hari." Terus aku jawab, "Terus ini di lantai 1 nggak ada orang." Mbak Yuli jawab, "Mending kamu lari balik ke kamarmu sekarang. Aku tahu yang kamu maksud." Dengan hati yang berdebar, aku menghiraukan pesan Mbak Yuli dan lari ke kamar. Setelah sampai di kamar, aku merapal doa, karena hanya itu yang aku bisa, dan kembali tidur dengan perut kosong. Pada malam itu, di jam 11, mataku masih terjaga dan bermain HP. Di bawah pintu masih ada sekat kosong sekitar 3 cm. Dan bisa lihat kalau ada orang di luar. Aku melihat ada orang yang mondar-mandir. Masih sangat hafal, kaki itu putih dan mengenakan sandal swallow warna hijau. Kupikir, iki sopo jam semini wirawiri nang ngarep kamare wong. Terus aku pun cerita ke Nana, dan Nana hanya menanggapi mungkin mbak-mbak lantai 3. Terus aku kembali kirim pesan ke Mbak Yuli, "Mbak, ini siapa ya jam segini belum tidur malah jalan-jalan depan kamar orang?" Mbak Yuli jawab, "Waduh, nggak tahu sih. Ini aku sama semua anak lantai 3 lagi kumpul di kamar Mbak A. Semua. Emang ada. Coba kamu lihat deh siapa. Takutnya tamu." Kemudian aku jawab, "Nggak Mbak, takut. Ini soalnya aneh. Takut orang gila soalnya. Dari tadi loh mondar-mandir mana nggak ada suaranya. Ini kebiasaan anak ke lantai 1 pasti lupa ngunci pagar." Mbak Yuli menjawab, "Ya udah sih, bentar coba tak turun tak lihat deh." 5 menit kemudian aku mendapat pesan, "Mai, kamu kenapa di hari ini?" "Hah? Kenapa gimana?" "Ini aku turun, depan kamar kamu gak ada siapa-siapa." Mbak, tapi masih ada. Ini dia barusan lewat lagi. Tapi aku di depan kamar kamu.
Iya, aku lihat ada kaki Mbak Yuli. Tapi di depan kakimu ada kaki lain, Mbak. Dan setelah pesan itu kukirim, hanya langkah tergesa-gesa Mbak Yuli yang kudengar kembali naik ke kamarnya tanpa dia mengirim pesan padaku lagi. Dan si kaki itu menjauh dari depan kamarku. Dan kemudian tidak ada lagi. Keesokan harinya, aku berpapasan dengan Mbak Yuli. Mbak, tadi malam kenapa lari? Ya, aku melihat pesanmu, Mai. Sama, lihat di lantai ada bekas sandal yang basah kayak habis dari kamar mandi. Kan bener, emang gak beres ini, Mbak. Ada apa sih sebenarnya? Aku sama anak-anak lantai 3 tuh udah biasa sebenarnya ngadepin kayak gini. Tapi gak se-ekstrim ini juga. Aku kaget ternyata gak aku doang toh. Rapalku. Lah, gak cerita sih. Emang Mbak diganggu bentukan gimana? Mbak Yuli pun menceritakan gangguan yang dia alami selama 2 tahun tinggal di kos itu. Dia menceritakan, ya aku di sini kan termasuk baru juga ya. Baru 2 tahun kos ini kan ada 4 lantai. Di lantai 4 itu masih proses mau dibangun rooftop gitulah. Tapi sampai sekarang belum selesai. Jadi yang dulunya itu 3, itu ada 2 kamar kosong di paling belakang. Sekarang dibongkar. Nah, jadinya kelihatan serem gitulah. Mana posisinya ruangan yang dibongkar itu deket kamar mandi. Dan itu bekas kamarku dulu. Sekarang aku pindah di depannya. Setelah kejadian pembangunan rooftop itu, hampir tiap malam aku denger pasti ada yang kayak nukang gitu loh. Dia mukulin kayu pakai palu gitu, tapi halus banget suaranya. Itu tiap malam sih aku denger. Pernah juga setiap kita kumpul karaokean bareng juga tiba-tiba ada suara yang gak dikenal ikutan. Pas kita diem, dia diem. Pas kita nyanyi, dia nyanyi, tapi sebatas senandung doang. Nah, di sebelah kamar mandi tuh 3 itu kan ada tangga kecil kayak lorong gitu buat naik ke lantai 4. Itu tiap ada yang mandi pasti anak-anak lantai 3 udah hafal bakal ada suara kayak ada orang yang naik turun tangga, tapi langkahnya kedengeran. Tapi sebenarnya nggak ada. Kita itu diganggu cuman sebatas suara aja sih. Kalau yang sampai dilihatin itu cuma sekali pas aku di sini. Waktu aku mau pulang di depan kos, aku lihat ke atas malam itu ada yang duduk di balkon pakai dress putih. Tapi aku nggak tahu itu siapa. Dan kayaknya emang si Mbak Kunsi. Aku pun menimpali. Tapi Mbak, tahu nggak sih itu gudang kenapa ada digembok? Terus ruangan kosong ditutup kayu sama kardus, itu ruangan apa sih? Mbak Yuli menjawab, aku juga nggak tahu. Dari aku di sini pertama emang udah gitu, dan aku tanya si pemilik kos, beliau cuma jawab nggak apa-apa. Setelah itu karena waktu udah nunjukin pukul jam 7 pagi, akhirnya mengharuskanku untuk mengakhiri percakapan dan bergegas menuju kampus. Hari-hari berjalan seperti normal sampai malam harinya aku bertemu Nana. Malam itu aku dan Nana berencana untuk beli makan malam. Saat kami duduk di sebuah kedai bakso, Nana tiba-tiba membuka obrolan. Mi, kamu ngerasa ada yang aneh gak sih sama kos kita? Aneh gimana, Nak? Aku memang sengaja tidak menceritakan semua yang kualami padanya, karena dia orang yang sangat penakut. Aku hanya tidak mau membuatnya lebih takut lagi dan berujung pindah. Nana pun melanjutkan ceritanya. Itu loh, aku tadi kan sholat isya ya, tiba-tiba tuh di ekor mataku aku lihat ada kain putih terbang dari balkon. Gak mungkin mana ada gituan. Perasaan kamu aja kali, kan kamu sholat lagian jadi kan gak lihat jelas. Iya aku lihat Mi, jendelaku masih kebuka lebar. Juga jelas banget kok itu kainnya putih terbang, terus angin tiba-tiba jadi dingin banget. Kamu gak pernah gitu ngalamin hal aneh? Sambungnya. Enggak sih, cuman kayak kadang kayak ngerasa ada yang merhatiin, tapi balik lagi wajar aja enggak sih? Kan kita baru di sini, jadi rasa parno tuh dikit-dikit ada gampang banget jadinya nyalah artiin. Jawabku menenangkannya. Setelah malam itu, aku kembali menyadari bahwa memang ada sesuatu di sini. Sesuatu yang belum aku ketahui. Sesuatu yang masih disembunyikan dengan rapi.
Tapi hanya satu yang aku tahu. Ibu penjual ayam depan kos sedikit banyak tahu apa yang terjadi dengan bangunan ini. Selang 2 bulan aku di sini, masih dengan gangguan yang tidak masuk akal, dan masih dengan si kaki swallow hijau yang hampir setiap malam selalu lewat di depan kamarku menuju kamar mandi. Sialnya, saat itu kos mengalami masalah kekeringan air. Anehnya satu lingkungan tidak mengalami hal serupa, hanya kosku. Dan yang paling aneh, bisakah kita kekurangan air? Padahal sumber mata air kos kami ada 2, sumur tua di lantai 1 dan PDAM di lantai 2 dan 3. Tapi saat itu semua itu tidak bisa digunakan. Satu hal lagi yang paling aneh, air hanya menyala di atas jam 12 malam dan kembali mati saat azan subuh sekitar jam 4 pagi. Kami sudah berusaha menghubungi pemilik kos dan menyelesaikan masalah ini. Mereka sudah mengusahakan mengundang petugas PDAM maupun teknisi yang berkaitan. Namun hal itu sia-sia. Sesaat petugas di sana, air dapat menyala. Namun di saat petugas pergi, air kembali mati. Dan kondisi itu kami alami selama kurang lebih 1,5 bulan. Kami pun harus menyesuaikan dengan kondisi itu. Iya, melakukan semua kegiatan di malam hari. Kami menjadi makhluk noktural saat itu. Memulai kegiatan seperti mandi dan mencuci baju di saat malam hari, dan menampung air di ember untuk digunakan saat air mulai mati kembali. Saat itu, seperti rutinitas biasanya, aku bangun untuk sholat malam. Sekian mandi di jam 2 pagi. Saat mandi, keran aku nyalakan dengan sangat kencang. Sampai orang memanggil pun tidak mungkin terdengar jika tidak menggedor pintu. Aku mandi di kamar mandi putih dekat tangga. Sebelumnya aku sudah janjian dengan anak untuk saling membangunkan apabila salah satu dari kami ada yang sudah selesai mandi. Saat itu kebetulan aku dulu yang bangun, dan niatku membangunkan anak kalau aku sudah selesai mandi saja, agar tidak mengganggu anak saat itu. Saat mandi hanya suara keran air dan gayung yang bersentuhan dengan air bak yang hanya bisa kudengar. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menggedor pintu kamar mandi. Aku pun langsung menyaut, "Siapa ya? Aku masih mandi, tunggu sebentar." Namun tidak ada jawaban. Kemudian dia menggedor lagi, namun dengan 3 ketukan lembut. Dek dek dek. Aku pun bergegas mengadugi badan dan kembali menegur, "Nana ya? Sebentar nak, ini masih handukan." Tidak ada jawaban. Kemudian lagi 3 ketukan yang sedikit kasar. Dok dok dok. Saat itu aku berpikir, itu bukan manusia. Tidak mungkin manusia tidak mendengar celotehku yang teriak-teriak di dalam kamar mandi dan masih ngenyal menggedori pintu. Dengan sangat berdebar, aku memberanikan diri untuk membuka pintu kamar mandi dan berharap tidak melihat apapun. Namun sial, yang aku lihat justru potongan kaki berjalan dari arah kamar mandi biru menuju lorong dekat kamarku. Langkahnya cepat tapi pasti dan terlihat dengan sangat jelas. Kaki itu pucat biru, terlihat urat dengan sangat jelas, dan hanya sampai ke bawah, transparan. Tubuhku langsung gemetar lemas dan buih air mataku tak terasa pecah juga. Dengan langkah gemetar, aku menuju kamarku untuk melaksanakan sholat malam dengan keadaan mental yang masih sangat kacau. 5 detik itu terasa sangat membekas. 5 detik yang masih kuingat dengan jelas sampai sekarang. Kala itu penampakan potongan kaki yang kulihat berbeda dengan sebelumnya. Si kaki swallow hijau. Saat itu dia tidak mengenakan alas apapun, hanya kaki yang pucat biru seperti mayat yang sudah lama terendam air. Setelah gangguan kaki mayat itu, aku sempat sakit. Tubuhku demam karena merasa sangat terguncang. Seperti kata orang sepuh zaman dulu, saat kita merasakan demam, indera kita akan menjadi lebih peka dari biasanya. Benar saja, demamku tidak membawa hal baik padaku. Saat malam hari, di mana 2 hari setelah kejadian itu, mendadak aku demam dan mengharuskanku untuk istirahat di kos. Setelah sholat isya, aku pun langsung mengambil inisiatif untuk sholat pergi tidur. Entah pastinya jam menunjukkan pukul berapa. Di dalam tidurku aku bermimpi. Aku tidur persis seperti keadaan asliku saat itu.
dengan baju yang sama, dengan posisi yang sama. Dalam mimpiku, aku didatangi oleh seorang kakek tua dengan pakaian adat Jawa. Ia berdiri di samping ranjangku dan berkata, "Kowe lek gelem melu aku, tak tutui kelakuane kancamu mbiyen ora ngare omahku iki." Dengan tatapan nanarnya padaku. Namun anehnya dalam mimpi tubuhku tidak dapat bergerak. Hanya bisa melihat ke arah kakek itu yang kemudian pergi setelah mengatakan kalimat aneh. Kakek itu dengan postur tubuh bungkuk, wajah yang tegas serta tangan yang selalu diletakkan di belakang. Dan setelah itu, aku sadar dari mimpiku dan kembali merapal doa-doa yang aku bisa. Aneh memang, mimpi seperti itu didatangi orang tidak dikenal, berkata tidak masuk akal, dan kemudian pergi berlalu meninggalkan kengerian yang terus merasuki saat itu. Setelah tragedi mimpi tersebut, gangguan yang aku alami semakin di luar nalar. Aku saat dimana mencuci baju di jam 2 pagi di kamar mandi putih. Suara keran yang sangat deras dibarengi dengan suara sikat cuci yang berbenturan dengan keramik kamar mandi membuat kupingku penuh anehnya. Aku mendengar seseorang bersiul padaku. Aku pun langsung menghentikan kegiatanku untuk memastikan apa yang ku dengar nyata. Namun nihil. Aku pun kembali melanjutkan kegiatan mencuciku. Suara itu muncul lagi untuk kedua kali. Kesabaranku pun mulai hilang. Sambil bergumam sendiri aku berkata, "La ilaha illallah, aku di sini gak niat ganggu, jadi tolong jangan ganggu lebih dari ini ya." Aku tidak berharap mendapatkan jawaban apapun, tapi justru ada suara lain muncul. Bukan manusia, kataku karena aku masih penasaran. Aku selesaikan kegiatan mencuciku dan turun ke lantai 1, berharap pada segerombolan orang iseng yang melakukan hal aneh tadi. Namun sampai di gerbang depan tidak ada siapapun. Kembali aku masuk. Saat menaiki tangga di depan gudang aku mendengar untuk keempat kalinya. Kemudian larilah aku dan mengabaikan cucian yang masih tertata di ember dan belum kujemur itu. Di malam selanjutnya, barulah aku jemur baju cucianku di jam 7 malam. Sembari mencuci sepasang baju kotor yang kupakai hari itu, aku melewati dapur dan menuju balkon untuk menjemur pakaian. Aman, tidak ada apapun. Jalanan pun masih terlihat ramai. Keesokan harinya, aku bangun pagi untuk membeli sarapan di warung ayam depan. Ibu penjual ayam, anaknya nenek, bertanya padaku, "Mbak, kemarin malam habis sisa jemur baju ya?" Iya bu, jemurnya malam soalnya pagi keburu berangkat terus, pulangnya kesorean juga." "Walah, emang kalau jemur harus banget ya mbak ditemenin?" "Gimana bu?" "Iya kan tadi malam temenin mbak ikut di balkon, mana duduk di tepi kan takut jatuh." Aku diam. "Lain kali temennya bilangin mbak jangan pakai baju putih kalau di balkon, kan bikin kaget. Sering lo kayak gitu." Aku pun menjawab, "Oh iya bu, lain kali saya bilangin. Emang dia sering ya bu duduk di balkon?" "Iya tahu mbak, kadang jam 3 saya siap-siap jualan udah di sana. Pernah saya tegur dari sini masuk mbak masih malam, tapi ngangguk aja nggak dijawab." Setelah percakapan itu, aku pasrah di dalam hati berkata, "Udah terserah kalian mau gimana, yang penting aku nggak ganggu." Karena terlalu capek melihat fakta bahwa menjemur baju bersama kuntilanak. Seminggu setelahnya aman, tidak ada gangguan yang berarti. Namun ada hari di mana waktu aku akan pergi ke acara teman sekampus untuk mendukungnya di pentas pemilihan putra-putri. Aku berangkat sehabis maghrib dan pulang berjalan kaki dari kampus ke kos di jam 10 malam. Selama perjalanan melewati gang kecil sudah sangat sepi. Tidak ada aktivitas sama sekali. Saat aku melewati sebuah rumah di gang tersebut, aku melihat ada bendera putih dan banyak orang berpakaian hitam sedang melayat di rumah tersebut. Aku pun berlalu begitu saja sampai di kos. Aku melihat bahwa gudang ternyata terbuka. Gembok tidak ada, dan saat aku melewati gudang itu, aku sedikit mengintip, pengap dan sangat gelap tanpa percayaan sama sekali.
Tanpa berlama-lama, aku langsung menuju lantai 2 untuk beristirahat. Namun betapa terkejutnya aku melihat di dinding kamarku bagian luar terdapat 2 patung tempel yang sebelumnya tidak ada. Satu patung perempuan Jawa yang tersenyum, dan satu patung lagi seorang laki-laki dengan wajah garang bersama dengan kerbaunya. Apa artinya? Ya, tebakan kalian benar. Buru-buru aku copot patung itu dan aku lemparkan ke dalam gudang. Seorang perempuan Jawa, aku kira dia yang selalu mengganggu dengan suara ketawanya dari dalam gudang. Dan seorang pengembala kerbau yang kudengar suara kerbaunya di hari pertama aku kos. Aku langsung mengirimkan pesan ke Mbak Yuli. "Mbak, di mana? Di kamar nih, kenapa? Tadi siapa deh yang buka gudang? Aku tadi penasaran berangkat habis maghrib masih ketutup. Oh, tadi bapak kos kesini sih, Mai, tapi nggak tahu kalau buka gudang. Oh, mungkin bapak kos kali ya yang buka. Terus itu siapa yang pasang patung depan kamarku, Mbak? Patung apa? Aku nggak tahu tadi ada patung. Ada kok tadi 2, tapi udah aku copot. Terus Mbak, emang di gang sebelah lagi ada yang berduka ya? Enggak kok. Biasanya kalau ada berita gitu pasti diumumin pakai toa deh. Tapi tadi barusan aku lewat ada yang meninggal, Mbak. Kamu kebiasaan deh. Udah, mending tidur sekarang. Besok kita tanya ke Pak Kos soal itu. Singkat cerita, keesokan harinya Mbak S, teman dari Mbak Yuli, mendapatkan info dari Bapak Kos bahwa kos akan dilanjutkan pembangunannya dan gudang dibiarkan terbuka saja untuk sementara waktu agar memudahkan tukang mengambil barang. Untuk patung, Bapak Kos tidak merasa ia memasangnya. Hari dimana pas gudang itu sudah dibuka. Setelah aku pulang beli jajan habis maghrib, naik tangga. Di belakangku ada langkah yang ngikutin. Masih berusaha tenang, sampai aku pastikan memang itu gak masuk akal. Saat di bawah lampu, ada bayangan kaki di belakangku terpantul. Anehnya langkahnya mengikutiku. Aku kanan, dia kanan. Aku kiri, bayangan itu juga kiri. Aku beku beberapa saat, gemetar, dan kemudian aku langsung lari menuju kamar dan mengintip apakah si kaki mengikutiku sampai kamar. Alhamdulillah tidak. Beberapa hari kemudian menjelang maghrib, dikarenakan kamar mandi di lantai 2 penuh dan saat itu aku harus segera sholat maghrib, aku pun mengambil air wudhu di kamar mandi sumur lantai 1. Saat masuk, aura seram, dingin, dan pengap langsung menusuk di tulang. Setelah mengambil air wudhu, aku kelar, dan apa yang aku dapat? Di pojok kamar mandi sumur, aku melihat benda terikat ujung dan ujung, berwarna putih lusuh dan kecil. Aku langsung mengucap istighfar. Namun lama-kelamaan sosok itu bertambah besar dan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Pocong. Itu benar-benar membuatku ketakutan. Sosok itu tidak mengejar, tidak pula berpindah tempat. Hanya diam dan menggoyang-goyangkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Aku langsung lari ke atas dan tidak lagi setelahnya berani untuk pergi ke kamar mandi lantai 1. Singkat cerita, di hari sebelum aku pulang kampung sudah menjadi kebiasaan mbak-mbak di kos untuk masak di malam hari. Dan suaranya pasti sampai di kamarku juga. Namun saat itu karena musim pulang kampung dan akhir semester, mbak-mbak di kosku yang bisa masak pulkam semua. Namun anehnya aku mendengar ada orang yang sedang memasak, bahkan mengobrol ramai. Cepat-cepat aku chat Nana. "Nak, di kos lagi masak ya kamu?" "Enggak kok Mi, aku kan tadi pagi pulkam, tapi lupa deh pamit kamu." "Kenapa?" "Enggak nak, enggak apa-apa. Karena aku memang anak yang pengen tahu. Untuk memastikan kalau memang itu manusia, aku menuju dapur. Niatku memberitahu kalau bisa bercandanya jangan keras-keras, karena udah malam juga ganggu yang lain tidur." Tapi ternyata nihil, tidak ada seorang pun. Dan peralatan masak juga rapi. Karena aku merasa udah gak beres, aku langsung menuju kamar. Kemudian sembari mengintip apakah ada orang di luar dari balik celana bawah pintu. Dan yang benar saja, aku mendengar langkah kaki. Aku pastikan tidak hanya satu orang turun melewati tangga menuju lantai 1. Sembari dengan suara berisik seolah-olah mereka semua selesai melakukan kegiatan memasak bersama.
kemudian turun untuk menyantap masakan yang sudah mereka buat bersama-sama. Tanpa pikir panjang, aku langsung mengunci pintu sembari terus berharap besok pagi segera tiba dan aku bisa segera pulang kampung untuk meninggalkan kos itu sementara waktu. Singkat cerita, setelah kurang lebih 3 minggu berada di Madiun, aku langsung bertukar pesan dengan mbak-mbak kos. Terlebih Mbak Yuli dan Mbak S yang memang cukup dekat denganku. Aku bertanya pada Mbak Yuli di pesan singkat, "Mbak udah balik kos?" "Loh kan tadi Papa Hasan gimana sih? Aku masih di Madiun Mbak, rencana baru balik kos 2 harian lagi." "Jangan bercanda deh, tadi kamu papasan sama aku di tangga." "Lah enggak, ini buktinya aku masih di Madiun," sambil mengirimkan pap kepadanya. "Terus tadi siapa Mai? Mana aku tahu, dia jahilin lagi kali Mbak." Ya tapi kalau dilihat-lihat tadi kamu murung banget. Diajak ngomong diem aja cuman ketawa ke aku." "Ketawa? Gimana ketawanya?" "Tatapanmu tuh kosong, tapi kamu ketawa kelihatan gigi lebar banget sambil sedikit nunduk. Tak pikir kamunya emang lagi gak jelas aja." "Kataku nih Mbak, mending tidur jangan sendiri, coba numpang di kamar Mbak soalnya kayaknya ini kok sudah makin gak bener aja deh." "Iya ini aku barusan ke kamar kamu wajib cepetan kesini sih. Ini mau cerita sama kamu." "Iya tunggu 2 hari lagi ya." Setelah kejadian menyerupai orang itu, kupikir itu udah keterlaluan. Dan pada akhirnya setelah 2 hari berlalu dan kembali ke kos, aku langsung menuju lantai 3 untuk bertukar cerita dengan mbak-mbak di lantai 3. Di sana ada aku, Mbak Yuli, dan Mbak A dan Mbak S. Aku akan menceritakan POV dari Mbak A terlebih dahulu. Sebut saja Mbak Ayu ya. Mbak Ayu ini bisa dibilang penghuni kos yang terlama sekitar 2 tahunan lebih. Dimana dia cerita bahwa saat pertama kali di sini kos belum ada gangguan seperti ini. Namun setelah masuk satu anak, sebut saja namanya Rizky, semua berubah. Menurut penataran dari Mbak Ayu, si Rizky ini anaknya problematik. Dia tidak sopan, tidak pernah menjaga kebersihan dan tidak memiliki unggah-ungguh yang selayaknya orang lakukan. Apabila memasuki tempat baru, dia sering pulang malam, meludah di sembarang tempat, tidak pernah membuang pembalut saat sedang menstruasi dan hanya diletakkan di atas kloset dengan keadaan masih kotor. Selalu berkata kasar dan membuang sampah di sembarang tempat. Saat itu keadaan mulai chaos akibat dari ulah si Rizky. Satu kosan menjadi diteror. Pernah ada ketua kos dulu sebelum Mbak Yuli. Mendapati ada kos malu kamar mandi putih duduk di kloset dengan lidah panjang menjilati pembalut yang kotor itu. Seketika langsunglah ketua kos mengirim pesan di grup lain. Dengan emosi, ketua kos saat itu memarahi Rizky dengan menegurnya cukup keras. Sampai ia ceritakan juga apa yang ia lihat akibat perbuatan si Rizky ini. Rizky ini menempati kamar bertutup kayu itu. Dan memang karena teguran si ketua kos saat itu sangat keras, si Rizky sakit hati. Dengan gelap mata dan hati, si Rizky ini tidak terima diperlakukan seperti itu. Karena ia merasa membayar dan memiliki hak untuk berbuat sesukanya, dan tidak seharusnya suatu kos memperlakukannya seperti itu. Menurutnya saat itu, bergegaslah ia keluar kos dengan motornya. Banyak anak kos lain saat itu tidak berani interupsi, termasuk Mbak Ayuni. Si Rizky keluar dengan membawa koper, meninggalkan kamarnya dengan lampu yang masih menyala, dan buku-bukunya yang tertata rapi di meja, termasuk sandal swallow berwarna hijau yang kerap ia gunakan. Setelah Rizky ini keluar kos di malam itu, para penghuni kos yang lain berusaha untuk menenangkan si ketua kos ini agar tidak terlalu larut dengan emosinya. Namun, ternyata hal ini bukanlah suatu awal yang baik, melainkan sebuah malapetaka. Sudah seminggu tidak ada kabar dari Rizky. Banyak dari penghuni kos mencoba menghubunginya, namun tidak bisa. Setelah itu muncullah berita di salah satu postingan fakultas bahwa tertulis berita duka bahwa Rizky ini sudah tiada. Usut punya usut, Rizky mengalami kecelakaan yang cukup parah saat malam itu ia berniat kabur pulang. Namun ia sempat dirawat di rumah sakit.
Dan sekitar seminggu, keadaannya semakin menurun dan membuatnya harus mengembuskan nafas terakhirnya. Berita ini sampai di telinga ketua kos yang sempat berseteru dengan Rizky di malam terakhir ia bertemu. Ketua kos ini merasa bersalah dan berniat untuk keluar kos, padahal jatah kosnya masih 4 bulanan lagi. Setelah ketua kos itu pindah, kejadiannya mulai lebih gak masuk akal. Sudah banyak anak kos di sini. Sudah hampir semua pernah ditampaki kaki dengan swallow hijau itu. Dan diyakini itu milik Rizky. Sampai saat ini pun lampu kamar itu selalu dibiarkan menyala, dikosongkan dan ditata sesuai dengan terakhir kali Rizky menempatinya. Karena pernah saat itu setelah mendengar kabar Rizky ini tiada, sewajarnya kamarnya untuk dibersihkan. Namun setelah lampu dipadamkan, semua barang-barang dirapikan, selalu terdengar bunyi ledakan dari kamar itu. Dan itu selalu terjadi setiap hari di jam 12 malam. Oleh karena alasan itulah, penghuni kos saat itu meminta untuk kamar dibiarkan begitu saja demi mengurangi gangguan yang lebih dari ini. Terlepas dari kisah Rizky, menurut Mbak Ayu, kos ini memang bangunan tua yang asal-usulnya pun tidak diketahui bagaimana. Sudah sewajarnya ada beberapa penghuni lain, namun karena ulah penghuni kos yang tidak bisa menghargai tempat tinggal mereka, mereka tidak terima dan mengganggu. Sejak saat itu, selain penampakan kaki swallow hijau itu, banyak sekali kejadian aneh yang dialami oleh Mbak Ayu. Seperti mendengar suara kerbau, mendengar adanya orang mandi namun saat dilihat tidak ada, mendengar orang memasak tapi wujudnya nggak ada. Dan yang paling aneh adalah nama grup lain itu adalah Omah Putih, dimana mulai saat itu nama grup tidak bisa diubah. Jika ada yang mau mengubah, maka akan selalu terkendala jaringan atau error dan semacamnya. Oleh karena itulah cukup meyakinkan bahwa Omah Putih ini cukup menjadi momok bagi warga setempat juga, dan disewakan dengan harga yang sangat murah jika dibandingkan kos putri lain di kota M saat itu. Dan hal yang paling tidak bisa dilupakan oleh Mbak Ayu ini juga saat tengah malam ia mendengar ada orang yang menyapu menggunakan sapu ijuk yang berbunyi seret seret. Saat dilihat olehnya, ia melihat seorang nenek bungkuk berjalan menggandeng anak kecil, di mana anak itu tidak memiliki kepala. Menurut Mbak Ayu, nenek ini berjalan di lorong lantai 2 dari dapur menuju ke balkon. Saat itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Setelah badan Mbak Ayu ini gemetar dan terpaku, nenek ini menengok ke arahnya dan mengatakan tanpa suara, "Cucu kunduk." Setelahnya ia pingsan. Sejak saat itu, Mbak Ayu tidak lagi melihat penampakan secara gamblang. Ia hanya diganggu oleh suara-suara aneh sejak ia pindah di lantai 3. Setelah menceritakan kisahnya padaku, Mbak Ayu berpamitan untuk pulkam dan menikah. Itulah akhir cerita dari Mbak Ayu. Setelah pernyataan dari Mbak Ayu, kami semua sedikit banyak mulai tahu penyebab kenapa kos tua ini menjadi sangat angker. Sebenarnya memang salah dari si manusianya sendiri yang tidak bisa menjaga sopan santun sehingga menyebabkan teror berkepanjangan selama hampir 3 tahun. Begitupun dari kisah Mbak S yang akan aku ceritakan. Mbak S ini sebut saja Mbak Sari. Ini kurang lebih sama dengan Mbak Yuli. Ia baru menempati kos ini sekitar 1-2 tahunan. Dan yang pasti ia sama denganku, tidak tahu menahu mengenai tragedi Rizky sebelum Mbak Ayu bercerita malam hari itu. Namun kisah yang Mbak Sari ceritakan ini ternyata cukup ekstrim juga, dan cukup membuat menjadi was-was bahkan saat tidur di kamar sendiri di Madiun. Menurut penuturan Mbak Sari, dia tidak mengalami gangguan selama kurang lebih sebulan berada di kos ini. Sehingga saat teman-temannya di lantai 3 bercerita padanya bahwa mereka mendengar bahkan melihat hal yang tak kasat mata, dia tidak percaya. Sampai pada akhirnya dialah orang di lantai 3 yang memiliki pengalaman melihat secara gamblang paling banyak di antara penghuni lantai 3 lainnya. Katakanlah suatu hari Mbak Sari ini pulang malam hari karena ia sibuk dengan urusannya kampusnya. Karena memang dia ini orangnya gak ada takut-takutnya sama sekali. Pulanglah ia ke kos dengan bernyanyi keras. Saat ia melangkahkan kaki untuk naik ke lantai 3, ia mendengar ada yang mengikuti nyanyiannya. Tapi suara itu sangat lirih awalnya, sehingga ia berhenti dan kembali memastikan apa yang ia dengar itu benar.
Ia bernyanyi kembali dan suara itu muncul kembali. Namun saat ini terlalu jelas. Ia mencoba menelusuri suaranya. Ia berhenti di depan tangga lantai 2 yang pemandangannya langsung tertuju ke gudang. Dan yang ia lihat adalah seorang wanita dengan pakaian lusuh berada di lantai 2, bersender di tangga, menggoyang-goyangkan tangan dengan kain putihnya sembari bernyanyi. Setelah sosok itu menyadari bahwa Mbak Sari ini bisa melihat dia, suara senandung itu seketika berubah menjadi suara cekikikan yang memekik telinganya dengan diiringi kepalanya menghadap ke atas dengan senyum lebar sampai bisa menyentuh telinga. Sampai Sari pun lari ke kamarnya dan sakit setelahnya. Hal pertama yang dilihat Mbak Sari cukup ekstrim. Saat itu Mbak Sari sudah mulai mempercayai perkataan teman-temannya. Dan di hari dimana ia harus mengerjakan laporan hingga larut di kamarnya, ia sengaja sedikit membuka pintu untuk mempersilahkan angin bisa masuk. Namun sialnya bukan angin yang datang, melainkan sosok jahil yang sangat menyeramkan. Saat Mbak Sari ini fokus dengan laptopnya, tiba-tiba ia merasa bahwa ada seseorang di balik pintu. Mata Mbak Sari bolak-balik memeriksa apakah perasaannya itu benar. Namun yang didapati tidak ada apa-apa. Perasaan itu berlangsung dari jam 10 malam sampai puncaknya di jam 12 malam. Perasaan tidak nyaman itu muncul untuk kesekian kalinya. Dan anehnya, kali ini ia lari ketakutan dan sangat yakin di balik pintu ada yang menemaninya mengerjakan laporan. Dan benar saja, di balik pintu yang setengah tertutup itu ada bayangan seseorang sedang menyisir rambut. Dengan perasaan was-was dan berharap itu manusia, Mbak Sari tetap memperhatikan bayangan itu dari balik laptopnya. Sedikit demi sedikit bayangan itu hilang, namun berganti menjadi kepulan asap yang semakin lama semakin membentuk sebuah wanita berdress putih memperhatikannya dari balik pintu. Tidak solid namun transparan, tetapi sangat jelas ditangkap olehnya bahwa sosok itu melihat tajam ke arahnya dan kemudian mendongakkan kepala ke atas dengan mulut menganga. Setelahnya Mbak Sari shock dan ia mengambil kitab suci kemudian membacanya dengan perasaan campur aduk dan diiringi buah air mata yang terus menetes. Kejadian selanjutnya yang dialami Mbak Sari ini, sampai saat ini ia masih sering mendengar anak kecil berlarian naik turun tangga. Namun ia belum pernah melihat sosoknya. Anak itu hanya terlihat senang bermain dan tertawa sebagaimana anak kecil. Itulah kisah Mbak Sari. Dan kami berempat pun saat itu hanya bisa diam, tidak saling berlempar tanya, karena rasa ingin tahu kali ini kalah oleh rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Mbak Ayu kemudian pamit untuk mempersiapkan barang-barang bawaannya, dan tinggallah kami bertiga di kamar Mbak Yuli. Mbak, apa kita ngepindah aja? Aku membuka percakapan. Aku sama Sari enggak sih, Mai? Aku tinggal bentar di sini, paling sebulan doang, habis itu selesai urusan kampusku, kata Mbak Yuli. Kalau kataku mending kamu sih Mai pindah, soalnya kayaknya kamu agak sensitif anaknya, kata Mbak Sari. Iya sih Mbak, aku mau pindah aja, tapi ini masih cari dulu kos yang murah, 11-12 lah sama harga kos ini, soalnya rata-rata yang deket kampus mahal, sekalinya ada kamarnya kecil. Belum selesai aku berbicara, ada suara ledakan yang berasal dari lantai 1. Dan aku yakin dari kamar itu ledakannya tidak sekali, tapi 2 kali. Dan itu cukup membuat kami sangat ketakutan. Sampai akhirnya kami bertiga memutuskan untuk tidur di kamar Mbak Yuli bertiga saat itu. Keesokan harinya, memastikan keadaan sudah kembali aman, aku kembali ke kamarku, menata barang bawaanku dari Madiun yang belum sempat aku benahi karena terburu mendengar cerita dari mbak-mbak lantai 3. Belum ada beberapa menit, aku dengar suara langkah menuruni tangga. Kali ini Mbak Ayu membawa banyak barang dan sudah mulai untuk pindahan. Mbak, beneran ini mau pindahan sekarang? Iya nih dek, udah gak kuat aja aku. Kamu kuat-kuat deh, di sini kayaknya orangnya sini suka deh jahilin kamu. Jangan gitu lah Mbak, bentar lagi aku mau pindah, bodo amat, kata Mbak Ayu sangat menjengkelkan. Meskipun di alam bawah sadarku mengatakan bahwa perkataannya ada benarnya. Mungkin karena aku sensitif, mereka jadi lebih sering menampakkan wujudnya pada aku.
Mungkin niat mereka ingin menyampaikan sesuatu. Pikiran bodoh. Sampai pada suatu hari, aku memiliki teman kos putra, di mana letak kosnya bersebelahan dengan kosku, tepatnya di samping bangunan kosong yang dipisahkan oleh gang. Namun jika temanku naik ke rooftop kosnya, maka ia bisa lihat dari naku-naku kosku, kamar kosku dan tangga lantai 3. Saat itu masih sore, sekitar jam 5 menjelang maghrib. Biasanya di jam-jam rawan seperti itu, setelah kejadian pocong kamar mandi sumur itu, aku tidak lagi berani keluar. Aku memberanikan diri untuk mengambil wudhu jika azan berkumandang. Namun anehnya, temanku cowok melihatku berdiri di depan aku dan melihat ke arahnya sembari tersenyum dan tidak berkedip. Ia pun menganggap itu aku dan seperti biasa, memang kami sering bercanda. Ia pun mengirim pedan tag padaku. "Me, nyopo ya mene cengengisan ngarep aku?" Artinya, kenapa jam segini ketawa nyengir di depan aku? "Eden ye, kalau nang kamar drakoran, ala tidak kenalan paling weh." Artinya gila, ya aku di dalam kamar lagi lihat drakor. Paling kamu diajak kenalan temanku. Menjawab. "Tapi weh, koyoke kowe deh wong persis banget. Nyengir nang aku ngawe-ngawe." Artinya, tapi kayaknya itu kamu deh orang persis banget. Nyengir ke aku melambai-lambai. "Jarno mending gak usah mbok bahas." Artinya biarin mending gak usah dibahas lagi. Dan saat temanku mengirimkan chat padaku, saat itu aku coba untuk memastikan melihat ke bawah kolong pintu dengan sangat hati. Memastikan tidak ada satu suara pun yang ku keluarkan. Si swallow hijau berdiri membelakangi pintu kosku, menghadap naku. Si swallow hijau ini yang saat itu berinteraksi dengan temanku, menyerupai diriku. Seketika aku ingin teriak, tapi aku menutup mulutku agar ia tidak sadar bahwa ada aku di balik pintu yang mencoba memperhatikannya dan ketakutan oleh kehadirannya. Apalagi cerita di mana bukan penghuni kos yang diganggu, bahkan orang lain. Saat itu aku akan COD oleh temanku setelah aku membeli barang di all shopnya. Temanku ini cowok. Dulunya adalah teman SMP, namun bertemu kembali di kampus yang sama. Sebut saja temanku ini cowok. Sebut saja dia P. Aku dan Mas P ini janjian untuk COD di depan kosku saja. Tadinya berencana sore, tetapi tiba-tiba dibatalkan olehnya oleh suatu alasan. Dan dia bilang malam aja setelah Isya gimana. Aku pun mengiyakan. Singkat cerita, aku bertemu dengannya di depan bangunan kosong dekat kos. "Udah lama, barusan nih." Sambil terlihat ketakutan dan tergesa-gesa. "Ini uangnya." Aku memberikan uang 50.000. Harga barangnya 35.000 yang seharusnya aku menerima kembalian 15.000. Namun ia dengan tangan gemetar dan bola mata yang tidak fokus. Aku yakin dia melihat sesuatu. Iya, aku tambah yakin saat ia terburu-buru memberikan kembaliannya, di mana hanya dikembalikan 10.000. Dan dia kemudian pamit. "Duluan ya, tapi ini kurang." Belum selesai aku berbicara, dia langsung mengegas motornya dengan cepat. Sial, kataku dalam hati. Kehilangan 5.000 di kota perantauan ternyata lebih sakit daripada harus nahan teriak lihat swallow hijau. Sampai kamar aku pun mengirim pesan padanya. "Lihat apaan? Gila, kuat kamu ngekos di situ. Emang lihat apaan sih sampai kurang ngasih kembalian? Di balkon aku lihat tadinya ada kain warna merah panjang. Aku kira itu kain jemuran kalian. Gak lama kayaknya berubah jadi pocong. Yang bener mana ada gituan warna merah. Putih kali. Soalnya aku lihatnya yang putih. Enggak, beneran merah. Bukannya udah gak berbentuk. Dia natap ke arah kita terus. Bahkan sampai aku balik, aku lihat di spion aja masih ada dianya. Anehnya hanya dia yang lihat, aku tidak. Kejadian selanjutnya, ini hal yang membuatku untuk pindah dan pulkam. Saat itu aku masih ingat kejadian ini terjadi di bulan Maret 2020. Di mana saat itu kasus COVID di Indonesia mulai menabrak dan klaster pertama di kota M saat itu berasal dari kampusku. Singkat cerita, malam itu sekitar jam 7 malam, tiba-tiba kosku mati lampu. Saat itu penghuni kos cukup sedikit karena sudah banyak yang pulkam.
seolah-olah bisa memprediksi bahwa nantinya kuliah akan dilaksanakan secara offline. Saat itu aku langsung menuju ke lantai 3 menggunakan flash HP untuk menemui mbak-mbak lantai 3. "Mbak Yul, ini gimana sih cara ngidupinnya?" "Biasa sih Mai, yang ngerti, tapi ini kos kita aja kah? Coba yuk temenin aku ke balkon bentar, lihat di luar yang lain nyala nggak?" Akhirnya kita menuju balkon, melihat keadaan di luar di mana masih terang benderang, dan hanya kosku saja yang mati lampu. Karena mungkin ini konsleting atau semacamnya, mulai si Mbak Yuli mengajak Mbak Sari untuk coba melihat skring listrik di lantai 2. Iya bener, keadaan sangat gelap. Harus melewati gudang terbuka dan kamar Rizky, karena posisi letak skringnya ada di luar pintu masuk. Kami bertiga memberanikan diri. Saat awal tidak ada apapun dan kami sedikit lega bahwa bisa sampai di lokasi tanpa gangguan. Kemudian Mbak Sari ini mengecek skringnya dan ternyata memang konslet sepertinya. Kemudian Mbak Sari menghubungi pemilik kos dan pemilik kos bilang bahwa tidak bisa malam ini dibenahi karena sudah malam juga, bisa-bisanya besok sore. Oke lah, kami bertiga emosi sambil merutuki kejadian. Kami bertiga masuk kembali dan berencana tidur berkelompok. Saat itu aku dan Mbak Yuli yang menyalakan flash, namun saat tidak sengaja flashku menuju lorong lantai 1, menuju yang menghubungkan kamar mandi sumur. Aku terkejut, seperti ada orang diam di sana. "Mbak, bentar. Kenapa lagi? Udah gak usah aneh, ayo cepetan Mai, jalan," kata Mbak Yuli. "Bentar, itu siapa?" Flashku mengarah ke tembok pembatas lorong itu. Dan yang ketemu ya adalah anak kecil tanpa kepala, leher yang masih meneteskan darah. Saat itulah kami bertiga melihat. Tanpa pikir panjang, kami langsung lari terhuyung-huyung menuju kamarku. Iya, yang paling dekat, karena jujur sudah tidak ada energi jika harus naik ke lantai 3. Malam itu kami tidur dengan ketakutan merajai seluruh tubuh kami berbekal lampu emergensi. Redup kami tidur dalam kegelapan. 2 hari setelah kejadian mati lampu, tepatnya di hari Sabtu, aku berniat pulkam sementara dengan membawa 2 tas ransel baju, dimana saat itu kosku masih ada sisa sekitar 4 bulan. Dan saat itu masih banyak barang-barang yang belum aku bawa pulang. Aku tinggalkan di sana sementara. Break dulu ya, mau menyelesaikan urusan duniawi dulu. Habis ini akan kuceritakan akhir ceritanya Pov dari ortuku, tukang dan ibu penjual ayam sebagai penutup. Staitan, aku bergegas kemudian untuk pergi di stasiun. Dan di perjalanan pulang, aku mendapati pesan teks dari Mbak Yuli, di mana dia bilang bahwa Mbak Sari saat itu bertingkah tidak sewajarnya. "Mai, ini Sari gimana? Aku takut." "Takut kenapa Mbak? Ada apa lagi?" "Ini Sari tadi diam murung terus. Udah coba diajak ngomong atau gimana gitu, dikasih minum coba Mbak." "Iya udah, tapi diem terus, kayaknya udah gak beres. Ini aku panggil bapak kosnya, tapi nanti baru bisa habis zuhur." "Tuh Mbak, udah yuk keluar aja, aku kayaknya gak bakal balik ke kosan lagi deh." "Kenapa?" "Iya, ini aku di perjalanan pulang, ada pengumuman kalau fakultasku daring. Paling kesana mendekati habis masa kosku aja buat pindahan." "Itu Mbak Sari beneran gak apa-apa kan ya? Nunggu." "Aduh Mai, ini dia diam terus, mana gak kedip. Coba di Mbak bacain ayat kursi atau setelin kiro, itu kayaknya kemasukan deh. Tapi kok bisa? Kayaknya karena dia mens deh, jadi gini. Yaudah Mbak, coba temenin dulu, ada orang lain kan tapi di situ." "Iya ada, ini aku cuma sama si Cici nungguin Sari depan kamarnya." "Yaudah Mbak, kabari nanti." Selang beberapa jam kemudian, aku mendapati pesan lagi tepat di jam 2 siang, dimana saat itu aku sudah sampai di Madiun. Pesan itu dari Mbak Yuli. "Mai, aku udah gak bisa kayaknya, besok mau cabut." "Duh, kenapa lagi Mbak? Ada yang baru lagi tuh pasukannya." "Tadi kamu tahu ya, Pak Kos kesini bacain doa terus dikasih minum air putih. Si Sari terus tiba-tiba nangis gak jelas sama bilang, 'Enak seger,' gitu Mai." "Mbak, apa itu si Rizky ya?" Aku kata sih iya. Terus abis itu udah si Sari sadar, terus besok dia pindahan juga.
ada cerita nggak dari Mbak Sari sebelumnya? Dia ngapain kok bisa sampai gitu? Katanya tadi tuh Sari barusan ganti pembalut, tapi ternyata lupa nggak dia bungkus. Dia tinggal di kamar mandi. Nah terus dia balik ke kamar, dia ngerasa agak nggak enak badannya. Abis itu dia ingat, oh iya ya Allah, tadi lupa nggak dibungkus bekasnya. Dia cepat balik ke kamar mandi, tapi pembalut itu udah nggak ada. Dia cariin siapa tahu ada yang buang, tapi bekasnya nggak ada sama sekali. Terus dia balik ke kamar mandi kan, ada pikir paling dibuang langsung di bawah. Pas balik kamar dia lihat ada bakun megang kayak kain gitu katanya, mirip pembalut. Tapi abis itu dia udah gak sadar aja. Gila, bahkan orang yang gak sengaja pun bisa sampai gitu. Udah Mbak cabut aja, ya besok keluargaku sama Sari mau jemput. Sebelum lanjut ke babak baru, satu hal yang perlu digarisbawahi di sini. Kejadian yang menimpa Mbak Sari itu terjadi di antara pukul 10 sampai 12 siang. Setelah kejadian itu, aku tidak lagi kembali ke kota M dan hanya berencana untuk pindahan di bulan Agustus 2020. Tapi ternyata saat itu ada hal yang menggagalkan rencanaku. Mendadak ada suatu kondisi di mana mengharuskan keluargaku tidak bisa membantuku pindahan karena pekerjaan. Sehingga dengan keputusan mufakat, keluargaku menelpon pemilik kos untuk memperpanjang kos selama 6 bulan lagi. Tepat jatuh di bulan Februari 2021. Saat itu rencananya hanya sekedar menyewa kos untuk menitipkan barang-barangku agar tidak dibuang keluar saja. Singkat cerita, tiba di bulan Februari 2021, aku, mama, adik, dan seorang supir berangkat dari Madiun menuju ke kota M di jam 4 dini hari. Di perjalanan kami merasa tidak ada hal yang salah, aman-aman aja, hingga tiba di suatu daerah pegunungan Kabupaten Kota M. Kami terjebak longsor yang seharusnya perkiraan kami tiba di kos sekitar pukul 9. Ternyata harus molor dan tiba di lokasi sekitar pukul 3 sore. Saat itu karena tidak ada rencana untuk menginap dan langsung pulang, kami bergegas masuk ke kos hanya aku, mama dan adikku saja. Supir menunggu di luar hawa pengap. Bau khas gudang bangunan yang sudah berantakan karena masa pembangunan yang tak kunjung selesai. Kotor, banyak hewan melata, bahkan ada bangkai ular. Singkat cerita, kami pun masuk ke dalam kamar, mulai membersihkan barang-barang. Bahkan sebagai penghormatan terakhir kami sempat membersihkan kamar mandi, menyapu lantai depan kamarku sampai tangga. Itu satu-satunya penghormatan yang bisa aku lakukan selain mengirimkan doa jam menunjukkan pukul 5 sore, di mana saat itu aku akan janjian dengan kedua teman akrabku saat kuliah. Sebut saja dia Nuni dan dia Lala. Untuk bertemu di kos, Nuni merayakan ulang tahun keduanya. Karena aku memang sudah lama tidak bertemu, aku izin ke mama untuk tinggal sebentar bersama temanku. Aku pun diberikan izin dan kemudian pergi dijemput oleh Nuni. Selama perjalanan, pikiranku hanya berdoa supaya cukup aku yang mereka ganggu, jangan adek atau bahkan mamaku. Karena aku takut jika mamaku kaget dan terjadi hal yang membahayakannya. Namun semua salah karena aku keasikan main dengan Nuni dan Lala. Aku sampai lupa bahwa aku diberikan izin oleh mama pulang jam 6. Tapi ternyata saat itu jam menunjukkan pukul 7 malam. Saat itu aku tidak mengecek notif WhatsApp karena memang terlalu asyik bermain. Di jam 7 itu aku baru mengecek bahwa adikku mengirimkan pesan untuk cepat-cepat kembali ke kos karena mama udah gak mau di sini, mau pulang. Batinku, sialan, gak cukup aku aja kah? Rutuku kepada setan-setan yang mengganggu mamaku. Saat tiba di gang kos, aku buru-buru turun dari motor dan pamitan dengan kedua temanku. Kudapati mama, adik, dan supirku tidak ada di kos. Mereka bahkan menunggu di musola dekat gang keluar. Lah kok di sini? Kataku ke mama. Di sini, cepetan masuk mobil, kos kayak gitu kok nggak bilang dari awal. Udah diliatin, yang mana? Kepala buntung, pocong merah, atau ada lagi? Mbak, pernah diliatin kepala buntung. Adikku kaget. Pernah lah mbakmu, ini Suvivor. Tahu, mbak, tadi aku diliatin itu, kata adikku. Suasana yang berusaha kebangun agar tidak
tegang ternyata memaksaku untuk kembali tegang. Aduh, serius di mana? Ini aku ceritain POV dari adikku dulu ya. Jadi waktu itu setelah semua selesai beberes, memang mama dan adikku berinisiatif untuk sholat asar dan istirahat sebentar di kamar kos. Nah, saat ditinggal mama mengambil air wudhu, adikku tertidur karena capek perjalanan juga. Dalam tidurnya itu dia mimpi dengan posisi sama yang aku alami dulu. Dalam mimpinya dia tidur dengan baju yang sama seperti yang dia pakai. Suasana kos sama yang sudah dibersihkan, tidak ada barang-barangku. Namun bedanya yang datang adalah si anak kecil kepala buntung itu. Anehnya, ia bisa bersuara. Dalam mimpinya, adikku tidak bisa bersuara atau bergerak. Sosok kepala buntung itu seperti orang buta, dengan tangan meraba-raba untuk minta dibantu duduk. Anehnya, ia bersuara menurut penuturan adikku. Sosok itu berkata, "Mas, bantuin cari kepalaku, sakit, mas. Seketika adikku dibangunkan oleh mama, dan mama pun bergegas seperti orang ketakutan untuk keluar. Di perjalanan pulang, mama, supir, dan adikku diam, kaget dan larut dalam pikiran masing-masing. Kalau aku sih takut ya, tapi mau gimana lagi, aku udah kering, mereka baru nyebur. Mama bertanya padaku, "Kamu itu londo? Apa yang gak ngalamin kayak gini selama 8 bulan tinggal?" "Iya mak, cuman yang aku ceritain ke mama bapak gak semuanya. Aku kan itu udah minta pindah, tapi karena gak ada yang bantu pindahan dan bangku banyak jadinya susah kan." "Alah, kamu terus gimana ngadepinnya?" "Ya gak gimana-gimana, sholatin aja terus, ngajiin terus. Ya takut sih munafik kalau bilang enggak, tapi lebih ke pasrah aja karena satu hal mak yang aku yakini mereka gak akan bisa kok ngelakain aku, paling-paling jam scare aja." "Mama tadi lihat dok, baru segitu aja mama udah takut." "Lihat apaan mak?" Selanjutnya aku ceritain POV dari mamaku ya. Saat itu memasuki jam 5 sore dan mama kelupaan belum melaksanakan sholat asar. Buru-burulah mama mengambil air wudhu di kamar mandi putih. Ingat di jam 5 ini yang sudah dijadikan jam rawan untuk melakukan kegiatan di luar kamar. Namun saat itu aku kelupaan juga untuk memberitahu bahwa jika memasuki jam 5 jangan keluar, tunggu azan dulu. Kemudian mama masuk ke dalam kamar mandi putih itu. Saat berwudu, mama merasakan di belakang ada seorang tengah berdiri. Terlihat saat mama membungkuk, dengan jelas terlihat rambut yang sangat panjang menjuntai ke bawah keramik, diikuti dengan bau khas bunga melati, dan juga hawa dingin yang tiba-tiba menusuk kulit mama saat itu. Karena mama termasuk orang penakut, buru-buru mama balik badan, namun nihil. Sedikit lega, batin mama mungkin hanya halusinasi karena capek. Tepat di saat mama keluar dari kamar mandi, mama melihat dari bawah tangga ada wanita dengan rambut panjang dan baju putih terbang menuju ke dalam gudang. Cepat-cepat mama melaksanakan sholat dan membangunkan adikku untuk keluar. Selanjutnya aku ceritain dari POV dari Pak Supir ya, sebut saja Pak Toto. Nah, sampai di lokasi, sembari menunggu yang lain masuk ke kos, Pak Toto ini stay di dalam mobil. Mobil diparkirkan di depan gang kos, di depan bangunan kosong. Awalnya Pak Toto ini gak merasakan ada hal aneh hingga memasuki jam 5 sore. Pak Toto ini ingin cari rokok di warung dekat kos. Keluarlah ia jalan melewati kosku menuju sisi jalan rumah Pak RT. Setelah mendapatkan sebungkus rokok, Pak Toto baliklah ke mobil. Saat jalan balik lewat depan kos, entah kenapa Pak Toto lihat ke atas seperti sudah ditakdirkan. Pak Toto melihat ada sosok pocong warna merah besar, tinggi, namun wajahnya sudah tidak berbentuk, berdiri menduduk seolah-olah menatap Pak Toto. Akhirnya Pak Toto ini lari terbirit-birit sampai akhirnya masuk ke dalam mobil. Dan sialnya masih ada sekitar 30 menit sampai ibu dan adikku ini keluar. Jam menunjukkan jam 5 lebih 20-an. Namun suasana lingkungan sudah sangat sepi karena pandemi, jadi jarang ada yang beraktivitas atau berjualan.
Pak Toto ini melihat ke arah spion mobil. Dan Pak Toto ini melihat pocong merah tadi ada di samping mobil. Dia berdiri dan tidak mengejar. Pak Toto langsung merapalkan doa yang ia bisa. Beberapa detik kemudian, pocong itu menghilang diikuti ibu dan adikku yang menghampiri Pak Toto ke dalam mobil. Satu kesamaan yang aku sadari dari pocong merah ini, satu kos itu gak pernah ada yang ditampakin. Tapi kenapa yang selalu ditampakin adalah laki-laki yang sedang mengendarai kendaraan. Temanku dengan motornya dan Pak Toto dengan mobilnya. Setelah menempuh kurang lebih 5 jam perjalanan, sekitar pukul 12 malam kami sampai di Madiun dengan selamat. Setelahnya kami semua bercerita kepada Bapak tentang apa yang kami alami. "Pak, ngapain ketawa deh?" kataku. Bapak udah kering, kalian baru nyebur, katanya. Lah, harusnya aku dong yang pakai kalimat itu. Kenapa malah Bapak? Bapak sehari aja udah kenal, Mbak. Kok nggak cerita sih? Kok tega anaknya dikosin di kos horor? Gerutuku. Ya gimana lagi, latihan beranilah. Masa jadi anak Bapak terus? Nggak gitu juga sih, Pak. Emang Bapak lihat apa? Flashback kembali ya. Kembali di tahun 2019. Saat itu aku naik kereta Mata Marja dari Madiun ke kota M bersama Mama dan Bapak. Di perjalanan aku sudah diberikan nasihat untuk selalu menjaga tingkah laku, tidak meninggalkan sholat dan lain-lain, seperti feeling seorang orang tua kepada anaknya. Saat itu kami tiba di lokasi kos pagi. Aku dan Mama berbenah, namun Bapak layaknya orang tua mengitari kos untuk memeriksa apakah fasilitas sudah berfungsi sebagaimana mestinya agar nantinya tidak menyusahkan aku juga. Oh iya, sebagai informasi, ayahku memang cukup sensitif dan sering bersinggungan dengan hal yang tak kasat mata. Beliau juga orangnya gak kenal takut kecuali sama Mama. Dan selayaknya darah kandung, rasa kepekaan tak kasat mata itu aku yang mewarisi. Pertama, setelah membantuku mengangkat koper ke lantai 2, Bapak kembali turun ke lantai 1. Ia masuk ke dalam kamar mandi dan mendapat sebuah sumur tua besar yang tertutupi kayu. Saat itulah Bapak merasa bahwa kenapa ada sumur di dalam kos. Padahal sumur adalah sumber mata air yang menurut adat di kampung halaman kami itu harusnya terletak jauh di luar rumah, karena dipercaya sebagai tempatnya penghuni tak kasat mata. Saat itu Bapak membacakan ayat suci di sumur itu dengan tujuan mendoakan agar tidak mengganggu. Saat Bapak membaca ayat kursi, dari dalam sumur terdengar suara gebrak. Kayu itu seperti ada yang mendorong dari dalam sumur. Bapak kaget dan tidak berani itu untuk membuka mencari tahu apa isinya. Bapak hanya menyaksikan bahwa ada kebulan asap keluar dari dalam sumur. Setelah itu Bapak pergi dan langsung berhenti di tangga antara gudang dan ruangan kosong kayu itu. Meskipun saat itu keduanya digembok dan tertutup rapat, tapi feelingku Bapak ada sesuatu di dalamnya. Ia juga membacakan ayat suci di lokasi tersebut. Aman lokasinya selanjutnya. Bapak naik ke lantai 2. Bapak langsung menuju ke perbatasan antara balkon dan dapur. Saat itu Bapak melihat ada anak kecil berlari dan yakin bahwa itu bukan manusia. Saat itu Bapak juga membacakan ayat suci untuk anak itu. Sama seperti tadi, suara dari balkon seperti benda jatuh terdengar oleh Bapak. Saat dicek ternyata pot kecil berisi bunga yang terbuat dari tanah liat, yang awalnya diletakkan menggantung, jatuh dan pecah. Oleh Bapak dibersihkan dan disapu kemudian dibuang. Sudah seperti ritual pembersihan, padahal ya enggak. Bapak naik ke lantai 3. Di lantai 3, menurut penuturan Bapak merasakan tiba-tiba pusing dan lemas, seakan-akan energinya diserap oleh sesuatu yang tidak tahu apa itu. Bapak melihat banyak sekali potongan tubuh. Potongan itu ada yang berjalan, ada yang hanya diletakkan, tapi masih menggeliat-geliat. Dan semua itu ada di bekas kamar Mbak Yuli yang akan direnovasi. Karena Bapak berpikir saat itu lantai yang paling aman adalah lantai 2, maka Bapak tidak terlalu khawatir asal kamarku aman saja. Menjengkelkan memang Bapak satu ini. Sama seperti sebelumnya, Bapak membacakan doa dengan tujuan nyuwun sewu, permisi, meminta izin
tinggal berdampingan. Dan yang utama adalah mendoakan agar mereka tenang dan tidak mengganggu. Dan penampakan itu pun hilang. Bapak kembali ke lantai 2 dan kemudian ia berpesan, Duk, kalau bangun malam sholat tahajud, boleh ya ditambah 2 rakaat lagi, ditujukan untuk sholat gaib. Lah ini kenapa lagi Pak? Baru juga sampai lo ini. Enggak Duk, enggak ada apa-apa. Di mana-mana pasti ada mereka juga. Benar sih, saat itu batinku membenarkan. Tapi yang gak sebanyak dan se-ekstrim ini juga. Namun pesan Bapak selalu aku ingat dan selalu aku laksanakan, dengan tujuan untuk mendoakan semoga bisa hidup berdampingan dengan damai. Namun ternyata dendam mereka sepertinya terlalu besar, sehingga doa pun tidak cukup untuk membuat mereka tenang. Di malam jam 5 menuju sholat maghrib, Bapak mandi di kamar mandi biru. Bapak merasa saat mandi sabun yang ia gunakan tidak juga kuning, hilang meskipun sudah dibilas berulang kali. Merasa ada keanehan, Bapak tidak melanjutkan mandinya dan berniat untuk pindah mandi di kamar mandi putih. Saat mandi dan wudhu di kamar mandi putih, Bapak melihat ada rambut sebanyak genggaman tangan di bawah pintu. Dipeganglah oleh Bapak rambut itu dan ditarik. Anehnya, rambut itu menjulur sangat panjang dan banyak berwarna hitam. Karena saat itu di saku Bapak kebetulan ada korek. Di kamar mandi itu dibakarlah rambut yang Bapak pegang tadi. Entah apa tujuannya Bapak tidak menjelaskan, tapi yang aku pikir, niat Bapak pasti selalu baik. Tapi mungkin ada beberapa cara yang salah, yang menyebabkan penunggu di sana tersinggung. Oleh karena itu malah jadi menggangguku. Soalnya gak mungkin mengganggu Bapak, karena Madiun ke kota M jauh, karena pasti capek. Nah setelah itu Bapak hanya diganggu oleh suara-suara aneh saat kami sudah mulai tidur. Dari suara orang memasak, suara kerbau, suara anak kecil dan lain-lain. Namun tidak dihiraukan oleh Bapak. Setelah Februari 2021 itu aku tidak lagi kembali ke kota M. Sampai pada saatnya aku harus sidang tugas akhir dan mengurusi pemberkasan yudisium yang menuntutkan untuk kembali ke kota M. Namun saat itu aku menumpang di kos temanku, jauh dari kos Somah Putih itu. Sekitar 2 minggu yang lalu. Hari itu cuaca kota M cukup bagus, sehingga aku memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar, mengenang masa-masa aktif kuliah offline, menyusuri jalanan yang dulu pernah aku lewati saat pulang pergi kampus kos. Banyak hal yang sudah berubah ternyata. Sampai langkahku terhenti di sebuah gang kecil dekat kampusku. Gang tempat kosku itu berada. Dengan hati yang ragu-ragu, tapi juga ingin untuk sambang, aku memutuskan untuk makan ayam sajalah di warung depan kos. Hitung-hitung silaturahmi. Mujur nasibku, warungnya buka dan kebetulan ada ibu yang lumayan kenal denganku. Beliau pun masih mengingatku dengan jelas. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Lu, bentar, ini Mbak Mayang kah? Iya bu, saya Mayang, mantan penghuni kos depan nih. Wah, gimana kabarnya Nduk? Alhamdulillah, ibu sendiri gimana? Masih suka dijailin sama yang di balkon? Waduh, kalau sama Mbak Mayang itu pasti ujung-ujungnya cerita soal itu deh. Emang hidup saya nggak ada manis-manisnya bu, isinya serem semua. Itu kos masih aktif bu? Kayaknya enggak deh Mbak. Aku sendiri juga kurang tahu, pemilik kos jarang kesini, jarang juga interaksi sama saya. Tapi kayaknya kosong Mbak sejak pandemi itu. Mbak-mbaknya pada pulang semua. Terus ini kayaknya masih renovasi tuh, banyak ya bahan bangunan berserakan. Tapi bu, itu kok ada tulisan banner masih menerima mahasiswa yang mau ngekos? Ya mungkin mau musim apa kali ya Mbak. Jadi kosin aja sekalian, kan denger-denger ini beneran kampus mau offline kan? Iya sih bu, bener. Terus itu bener-bener gak ada yang masuk ke kos itu bu? Ya ada sih Mbak, paling Bapak kuasa sekali kesini sama beberapa tukang. Tapi anehnya Mbak, tukangnya itu ganti-ganti. Ganti baju bu? Mbak Mayang ini bukannya bajunya aja, orangnya juga. Pada banyak yang bilang gak kuat kerja nukang di sini, banyak gangguannya Mbak.
Wah, asik nih Bu cerita. Saya pesen dulu Bu ayam 1 sama nasi sama es teh ya. Ya udah, hafal deh Mbak. Gimana Bu jadinya? Ya jadi si Pak Tukang itu ngalamin banyak kejadian aneh sampai ada lomba yang ke bawah sampai ke rumah. Setelah ini lanjutan dari POV Ibu Warung ya. Ibu menceritakan bahwa pembangunan kos itu sebenarnya udah mulai berjalan sebelum aku menempati kos itu. Tepatnya kapan ibu tidak memberitahuku. Yang pasti tukang selalu berganti-ganti. Paling lama ya bisa dihitung 1 bulan. Selebihnya tidak ada yang lebih dari itu. Ada beberapa Pak Tukang yang mengejar proyek lantai 3 dan 4. Saat itu merasa diganggu padahal beliau tidak melakukan hal-hal menyimpang atau senonoh. Dan Pak Tukang itu menceritakan beberapa yang mereka alami ke Ibu Warung. Ada satu cerita di mana saat itu Pak Tukang sedang membersihkan area bangunan lantai 3 dengan mengumpulkan serpian paku di sebuah ember agar tidak membahayakan apabila dibuat lalu lalang. Tukang itu hanya fokus mengambil paku tanpa menghiraukan ember yang ada di belakangnya. Dan saat hampir seluruh area disapu oleh tangan cekatan, tukang itu mengambil paku. Saat tukang menaruh paku itu di ember belakang, tanpa melihat, ia merasakan ada sesuatu di dalam ember yang tidak wajar. Kenyal, dingin, namun berlendir. Saat tukang itu menengok ke belakang, terkejutlah ia dan terjungkal ke belakang melihat potongan kepala berada di dalam ember dengan mata yang melotot dan mengucapkan kata, "Tolong saya Pak." Adegan itu terbawa sampai rumah. Tadi rumah membuka kulkas. Alangkah terkejutnya ia melihat ada sebuah kepala yang sama seperti yang ia temui pagi hari tadi. Selidik punya selidik. Bapak tukang ternyata melakukan sebuah kesalahan kecil. Bapak tukang secara tidak sengaja saat makan soto di area pembangunan lantai 3 itu meneteskan sebuah cairan jeruk nipis ke tanah. Umumnya cairan jeruk nipis tidak boleh langsung bersentuhan dengan darah. Namun anehnya ini hanya tanah. Namun memang tanah di lantai 3 berbau sedikit khas. Bukan bau tanah pada umumnya, namun bau seperti tanah yang tercampur dengan anjir darah. Tanah itu sedikit amis, namun tidak yang benar-benar amis. Bagi Pak Tukang tersebut, ia bisa mentoleransi adanya gangguan suara. Namun jika sudah terbawa sampai ke rumah, ia memutuskan lebih baik mundur dari proyek ini. Ada juga cerita dari tukang yang lain, di mana saat itu masih di lantai 3, di area bangunan sesaat setelah ia mandi di kamar mandi kos untuk membersihkan badan dan bersiap untuk pulang. Tukang kedua ini melihat ada sosok pocong di lorong tangga menuju lantai 4. Namun pocong itu aneh, hanya setengah, kain putih lusuh yang hanya terlihat sebatas paha sampai kaki yang tertutup kain dan tidak menyentuh tanah, transparan tapi jelas. Pocong itu dengan langkah melompat pelan-pelan mendekat ke arah bapak tukang 2 itu, mengejar sampai bapak tukang itu turun di lantai 2. Setelahnya ia juga tidak meneruskan lagi kontrak proyek tersebut. Gangguan dari tukang yang lain hanya sebatas gangguan suara, peralatan yang bergerak sendiri maupun melihat beberapa potongan tubuh yang pernah dilihat oleh bapakku di lantai 3 dulu. Sampai segitunya ya Bu. Terus ini pembangunannya masih dilanjutkan kan Bu? Iya Mbak, emang parah sih kos depan itu. Senyap suasananya. Ini kayaknya masih direnovasi. Ya meskipun tukangnya masih sering ganti-ganti. Terus Bu, Ibu tahu nggak asal-usulnya kenapa bisa sampai gini? Saya sih nggak tahu pasti, tapi Ibu, saya nenek yang tahu dan kadang suka cerita ke saya juga. Gimana Bu itu ceritanya? Menurut cerita nenek, dulu kos itu belum ada cerita seperti ini. Aman-aman aja lah. Mungkin hanya gangguan suara, wajar itu pun tidak sering. Nenek itu tahu dari penghuni kos yang sering cerita ke nenek itu, termasuk Mbak Yuli dan Mbak Sari dan Mbak Ayu maupun Rizky pada zamannya. Menurut nenek, gangguan aneh muncul saat ada anak perempuan cantik putih namun terlihat beringasnya. Itu bernama Rizky yang sering sekali cerita kalau dia diganggu semenjak mendiami kos itu. Rizky sering tiba-tiba merasa ketindihan, mimpi maaf bersetubuh dengan orang yang tidak ia kenal. Ia juga mengalami gangguan berupa gerakan-gerakan benda tidak masuk akal, seperti selimut yang sering ditarik, buku-buku yang bergerak sendiri. Puncaknya ia merasa didatangi oleh sosok kakek dengan pakaian kebaya.
seakan marah padanya bahwa ia telah melanggar aturan. Aturan yang dimaksud di sini, Rizky dinilai merusak norma yang sudah menjadi batasan. Sering membuang benda di kos yang ia tidak tahu asal-usulnya dengan sembarangan. Juga saat ia memperlakukan benda-benda di kos dengan tidak senonoh. Mulai saat itu keadaan kos menjadi aneh. Hingga pada suatu hari, nenek tidak lagi mendengar kabar Rizky. Nenek dan ibu itu tidak tahu bahwa ia sudah tiada. Yang mereka tahu si Rizky ini pindah karena tidak kuat diganggu, padahal korin Rizky sudah menjadi penghuni lain di kos itu. Menarik alur cerita mundur. Si ibu mengatakan bahwa memang dahulunya daerah kos itu adalah lahan kosong. Informasi dari orang lain, bahkan lahan itu bersengketa. Niat dibangun sebuah bangunan tanpa adanya ritual pembersihan pada umumnya seperti selamatan dan lain-lain. Karena pemilik kos merupakan seorang agamis yang taat, tidak percaya pada hal-hal mistik dan adat seperti itu. Sehingga saat bangunan itu dibangun pun, setelah berdiri tegak dan kokoh langsung dipromosikan. Sewajarnya lahan kosong, kita tidak pernah tahu dahulunya itu adalah lahan bekas apa. Entah bekas kuburan atau rumah sakit seperti urban legend. Sudah sewajarnya menjadi banyak penghuninya. Sudah sewajarnya mereka menempati bangunan kos itu, karena dulunya itu adalah rumah mereka juga. Yang salah di sini, tanpa adanya permisi, tanpa adanya kulonuwon untuk hidup berdampingan, bukannya untuk meminta izin. Salah apabila kita meminta izin ke makhluk seperti mereka. Tetapi sudah etikanya yang datang terakhir memberikan salam. Bukankah dalam setiap agama juga diajarkan unggah-ungguh? Akhirnya kos pun menjadi rumah baru mereka. Ditambah di samping rumah kosong yang sudah bertahun-tahun ditinggal akibat tragedi kebakaran yang menewaskan sepasang nenek dan kakek. Untuk si pocong merah, ternyata itu legenda di area pemukiman itu. Pocong dan anak kecil buntung itu diyakini sebagai anak dan bapak yang terlihat kecelakaan beberapa puluh tahun yang lalu di jalan besar dekat kos. Kejadian itu merenggut dua nyawa sekaligus. Seorang ayah yang badannya hancur dan seorang anak laki-laki yang kepalanya harus terpisah dari badannya. Kecelakaan itu melibatkan sebuah truk muatan gas LPG dengan motor yang dikendarai kedua korban. Tak heran jika sering sekali pocong merah itu memperlihatkan dirinya ke pengendara. Dan anak kecil yang selalu mencari-cari kepalanya itu kini hidup di dunia lain dan dianggap cucu nenek penunggu bangunan kosong yang berdempet dengan kos tersebut. Untuk pertanyaan kenapa kejadiannya di jalan raya, kok dia menunggunya di kos? Wallahu alam. Yang aku percaya, semua makhluk pasti akan berkumpul dengan koloninya masing-masing. Suatu hal yang bisa kita petik hikmah dari cerita ini, mari untuk saling menghargai, menjaga sikap dimanapun kita berada. Di mana bumi dibijak, disitulah langit dijunjung. Terkadang sebagai manusia kita juga tidak sadar bahwa tingkah kita juga mengganggu mereka. Giliran kita yang diganggu, kita juga yang takut. Oh iya, sebagai penutup cerita, sampai saat ini ibu kos masih sering mendengar ada orang di dalam, sepertinya adanya aktivitas. Padahal kenyataannya bangunan itu kosong. Masih juga terkadang ada yang mengintip di jendela. Tak lupa Mbak Kunti penunggu balkon pun selalu absen di waktu-waktu tertentu. Kos ini sampai 2 minggu yang lalu sepertinya memang masih kosong. Namun karena ini akan memasuki musim maba, sepertinya dapat dipastikan kos akan kembali aktif dan dipromosikan seperti normalnya. Oke, terima kasih, itulah kisah cerita dari Omah Putih. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal aku cerita sampai sekarang. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan pastinya panjang umur. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nantikan cerita-cerita selanjutnya.